Sebenarnya bukan bergabung, dipaksa bergabung. Oh, itu karena agendanya sama. Iya. Selamatkan demokrasi. 1 dan 3. Selamatkan demokrasi. Merdeka. Gusur dinasti. Nepotisme. Yusuf Kala, Anies Ganjar bersatu melawan kecurangan Prabowo. Wakil Presiden ke-10 dan 12 jawab peluang Anies dan Ganjar bersatu karena semakin terlihat banyak pelanggaran yang dibuat Prabowo. Dari polisi bantu pasang baliho Prabowo, Anwar Usman langgar etik pelolosan Gibran anak Presiden Jokowi. Bawaslu dipolisikan karena copot baliho di Welcome Batam dan tidak netralnya alat negara yang cenderung bantu Prabowo Gibran. Anies sendiri puji sosok Megawati konsisten jaga demokrasi. Megawati tak pernah ingin anaknya yang jadi capres atau cawapres. Berbeda dengan Jokowi yang majukan anak menjadi cawapres Prabowo. Mengkhianati partai yang sudah membesarkannya demi jabatan sangat tak punya etika. Jadi rakyat tahu ya banyak pelanggaran yang dibuat oleh paslon 2. Jadi kalian pilih paslon 1, 2, atau 3. Yuk isi komentar. Saya percaya Mas Ganjar, Pak Mahfud niatnya baik. Saya percaya Pak Anies dan Mas Muhaimin niatnya baik. Semua ingin berbuat baik untuk Republik. Saya dan Mas Gibran juga ingin berbuat baik. Intinya kita harus bersatu untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, bangsa yang sangat hebat. Kekayaan kita luar biasa. Rakyat kita masih banyak yang ketinggalan. Pak Jokowi sudah berjuang, sebelumnya juga presiden-presiden kita semuanya berjuang. Pak SBY berbuat yang sangat banyak untuk Republik kita. Saya katakan ya semua presiden punya jasa. Saya katakan bahwasanya lawan Anies itu kalau masalah Ganjar Pranowo dan Prabowo itu tidak berat, itu enteng saja itu sebetulnya. Tapi lawan berat daripada Anies adalah kecurangan lembaga pemilu, KPU, kemudian Bawaslu dan MK. Ini lawan beratnya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tak menampik jika calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan berkolaborasi. Menurut Puan, PDIP bakal melihat ke depannya soal peta politik setelah Pilpres 2024 atau pencoblosan dan perhitungan suara selesai dilakukan. Hal itu disampaikan Puan usai ditanya soal Ganjar dan Anies yang dinilai kompak dalam beberapa pandangan di debat Pilpres 2024. Namun Puan kemudian menyampaikan harapannya agar pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil. Aja dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah, di plasma kita munculkan ya, Puan Maharani bicara peluang Ganjar mengalah jadi bakal cawapres Prabowo. Kita lihat 1 bulan ini. Ini sudah lo, nggak bahaya ta, Bang Eriko? Yes. Why? Lo, nggak bahaya ta begini? Loh, jawaban Mbak Puan kan jelas. Kita lihat 1 bulan ini. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ini menarik, bahwa tadinya mau diputuskan tanggal 9 sampai 16, kenapa diundur lagi jadi tanggal 19 sampai 25? Kan ini ada berarti pihak-pihak yang memang menginginkan ini lebih panjang lagi untuk bisa menjadikan ini menjadi 2 calon 2024 ini sebetulnya pertarungan antara 3 presiden gitu ya. Tadinya koalisi perubahan punya Pak Jazil, punya 1 presiden tuh Pak SBY, tapi kan kemudian sudah pindah ke Pak Prabowo. Pak Prabowo Prabowo ini nampaknya sudah ada 2 presiden, Pak Jokowi dan Pak SBY, atau misalnya 1,5 lah, Pak Jokowinya setengahnya di Prabowo, setengahnya ada di Mega. Kalau nanti kemudian terlihat misalnya menurut hasil survei kedai kopi 61,3% rakyat ingin perubahan, menurut Youthing Research Australia 61% rakyat ingin perubahan plus 20% lainnya menginginkan total perubahan. Jadi artinya memang angka keinginan masyarakat yang berubah itu
sudah tinggi sekali, dan itu mungkin saja membuat was-was kedua kubu yang belum memiliki cawapres. Mungkin di dapilnya Bang Gundrom itu tidak ingin perubahan karena mungkin takut sama Gundrom ya. Tapi kalau di hasil surveinya kedai kopi 61,3% itu rakyat ingin perubahan. Jadi kalau dilihat negara kita ini kan negara hukum. Ya. Dasar bernegara kita adalah hukum. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, kekuasaan ini akhirnya mengubah keputusan-keputusan hukum. Kekuasaan yang mana dulu? Kekuasaan pemerintah hari ini. Yang mana? Tuh jangan salah menerjemahkan itu, Dinda. Itu tidak baik. Adanya keputusan hukum yang mengubah, menggolkan bagaimana salah satu cawapres masuk sebagai salah satu kandidat. Bukankah itu perubahan hukum? Peluang kubu Anies dan Ganjar bersatu? Tekan bilang gini. 2 putaran ada peluang 01 dan 03 bergabung. Bagaimana tanggapan dari TKN? Ini ya, kami belum mempunyai angan-angan 2 putaran karena kami punya keyakinan pemilu ini hanya tanggal 14 Februari itu insya Allah sudah selesai. Kenapa saya keyakinan seperti itu? Pertama karena masyarakat sesungguhnya juga menghendaki 1 juta. Masyarakat sudah capek, sudah lelah. Masyarakat ingin ibadah memasuki bulan puasa itu dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada hiruk-pikuk sosmed, hiruk-pikuk tentang copras-capres ini. Nah, itu saya yakin optimis 1 putaran. Kan? Kenapa saya yakin optimis 1 putaran? Karena memang masyarakat Indonesia juga lebih banyak menghendaki 1 putaran. Buktinya berdasarkan survei-survei selalu pasangan Prabowo Gibran yang kemarin survei terakhir 48,05 itu menandakan kurang sedikit lagi. Dan itu pun yang menyatakan belum memilih 11,8%, hampir 12%. Nah, ini berarti memang masyarakat itu back mind-nya itu menghendaki pemilu ini cukup sekali saja atau 1 putaran. Dan kalau pemilu ini dilaksanakan 1 kali saja, 1 putaran saja, negara bisa menghemat. Untuk KPU anggarannya 17 triliun pada putaran kedua. Untuk keamanan anggarannya 10 triliun. Berarti 27